Kalau saya ditanya, Mas Didik, gimana sih cara meningkatkan kualitas SEO di dalam website saya? Misalnya seperti itu, maka saya akan menjawab poin pertama yang paling utama di dalam SEO itu adalah on page, teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara optimasi SEO on page untuk website dan blog Anda. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, bagaimana sih cara optimasi SEO on page? Sebenarnya sudah pernah saya bahas ini ya, lebih lengkap lagi nanti teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Cuman ini untuk sistemnya adalah kita diskusi santai saja teman-teman, ngobrol santai ya, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi mengenai SEO on page ini ya. Yang pertama adalah kita harus membuat judul yang menarik teman-teman. Walaupun kita seorang SEO ya, terkadang SEO itu saya sering banget ngobrol tentang SEO dengan teman-teman ya, istilahnya penggiat SEO gitu ya. Mereka terlalu menggunakan kaidah SEO di dalam judul. Nah ini boleh, cuman secara orang untuk membaca itu kurang menarik teman-teman sekalian. Misalnya ya, saya kata kuncinya adalah pakar SEO Indonesia misalnya. Terkadang kalau kita emang menggunakan kata kunci pakar SEO Indonesia, judulnya pakar SEO Indonesia. Itu kalau SEO murni itu seperti itu. Tapi kalau kita gabungkan dengan peminat baca, maka kita akan membuat seperti ini mungkin ya. Kalimat judulnya akan lebih menarik ketika kita menambahkan istilahnya menambahkan angka di dalam judul tersebut. Misalnya saya sebutkan seperti ini di dalam judulnya. 10 pakar SEO Indonesia yang wajib Anda ketahui. Itu mungkin orang akan lebih greget untuk membacanya. Maka poin pertama di dalam on-page SEO adalah kita memasukkan judul yang menarik. Tetapi pastikan di dalam judul tersebut betul-betul mengandung kata kunci target. Ya, misalnya contoh tadi ya, pakar SEO Indonesia. Maka saya akan membuat judul 10 pakar SEO Indonesia yang wajib Anda ketahui. Atau misalnya saya akan membuat misalnya kata kunci saya adalah orang terganteng di dunia. Ya, maka saya akan membuat kata kunci misalnya 5 orang terganteng di dunia yang kamu pasti kaget mendengarnya, misalnya seperti itu. Jadi judul yang kira-kira menarik ya, bukan plug SEO gitu, bukan begitu teman-teman sekalian, biar supaya nanti orang yang berkunjung di website kita juga terkesan tidak kalimat-kalimat yang full SEO, tapi betul-betul kalimat yang menarik di dalam konten yang teman-teman bangun di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman tambahkan gambar atau video. Karena konten yang berisi teks saja tentu sangat membosankan bagi pembaca. Ini banyak sekali ya teman-teman SEO yang saya diskusi. Saya lihat itu ya kontennya nggak ada gambar gitu. Pernah saya tanya, Mas, kok kontennya tidak ada gambar sih? Jawaban dia adalah, nggak Mas, saya takut nanti kalau saya pasang gambar nanti istilahnya loading web saya jadi lebih berat gitu kan. Nah sebenarnya ya itu bukan alasan teman-teman. Ya kita ya SEO boleh gitu kan, cuman ya tambahkan aja gambar. Ya, cuman gambarnya dikompres dulu dengan kualitas yang tetap gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau tanpa gambar itu sangat membosankan. Ya, konten tanpa media visual apapun juga akan melelahkan untuk dibaca. Malas orang untuk membaca. Walaupun secara SEO bagus gitu kan, tapi secara traffic jelek, teman-teman sekalian. Jadi pastikan untuk menambahkan setidaknya 1 atau 2 gambar pada setiap konten Anda sekalian, teman-teman sekalian. Ya, kenapa ini penting? Biar supaya orang yang datang berkunjung ke website kita ada visual di sana yang bisa dilihat. Ya, tidak sekedar tulisan gitu kan. Ya, jadi tidak perlu takut teman-teman untuk biar supaya loading webnya jadi lambat, tidak. Ini teman-teman upload aja gambarnya ya. Cuman kalau video ya jangan video, kalau bisa link aja gitu kan. Link YouTube seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika teman-teman sudah memasukkan gambar tersebut, silakan dioptimasi gambarnya. Cara seperti apa? Cara optimasinya. Pertama, ukuran gambarnya tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Gambar berukuran besar hanya akan memperlambat loading website. Kita sudah paham itu. Pemain-pemain SEO pasti semua paham itu. Makanya tadi saya sebutkan di awal tadi, banyak sekali orang tidak memasukkan gambar karena apa? Karena takut websitenya berat dan lain sebagainya. Kedua, nah, ALT teksnya jangan lupa masukkan kata kunci target. Ya. Maka teman-teman ketika masukkan gambar nanti di situ ada ALT teks.
Ketika teman-teman menemukan alt text, masukkan kata kunci target. Biar supaya apa? Biar supaya nanti di Google ada Google gambar, nanti teman-teman bisa masuk di gambar Google tersebut, teman-teman masuk sebagai website teman-teman semua. Oke ya, maka pastikan gambar teman-teman mengandung kata kunci target. Yang kedua adalah teman-teman tidak memasukkan gambar dalam ukuran yang terlalu besar. Yang berikutnya apa? Berikutnya adalah lakukan heading dan subheading. Ya, ini saya sebut dengan H1 dan H2. Heading itu adalah bentuknya judul teman-teman sekalian. Jadi judul pastikan kata kunci target. Di depan tadi sudah saya singgung. Subheading itu apa? Subjudul. Ya, subbab lah istilah seperti itu. Subjudul, di atasnya judul, atas subjudul. Ya, sebenarnya ada H2, H3, H1, H2, H3. H1 judul, H2 subjudul, H3 subnya subjudul. Ya, heading dan subheading itu berfungsi untuk memecah artikel Anda menjadi beberapa bagian. Jadi orang enak membacanya seperti itu. Ya, sederhananya adalah heading dan subheading adalah bab dan subbab seperti di buku. Ya. Jadi terpecah-pecah seperti itu sehingga pembaca akan lebih mudah menemukan poin-poin penting yang mereka butuhkan. Nah, seperti itu ya. Nah, walaupun kita SEO tapi kita tidak istilahnya 100% semuanya kaidah SEO tidak. Tapi kita betul-betul memasukkan sesuai dengan minat pembaca yang berkunjung ke website kita. Dengan melakukan apa? Heading dan subheading. Kalau heading dan subheading emang ini betul-betul kaidah SEO. Tapi kalau saya ditanya heading mengandung kata kunci Mas Didik, wajib mengandung kata kunci. Subheading mengandung kata kunci, subheading juga wajib mengandung kata kunci. Dua ini teman-teman pastikan masuk di wilayah SEO on page di website teman-teman semua. Yang berikutnya adalah masukkan kata kunci di paragraf pertama. Ini kenapa ya ada penekanan di paragraf pertama? Ya, karena paragraf pertama adalah memberikan kesan pertama yang baik pada pembaca. Sebagaimana di video YouTube teman-teman. Video YouTube itu kan omongan pertama kita itulah penentu semuanya. Kalau omongan kita pertamanya nggak bagus ya orang nggak akan melanjutkan nonton video kita. Sama halnya di paragraf pertama, kalau tidak menentukan maka orang tidak akan melanjutkan untuk membaca artikel kita. Ya, jadi harus to the point mengenai apa yang akan kita sampaikan di konten kita. Ya, letakkan fokus keyword di 100 kata pertama jika memungkinkan kalau bisa. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah terkadang kalau kita sudah menggunakan Yoast, teman-teman pernah menggunakan Yoast atau All-in-One SEO, ya, kita sudah masukkan di situ ya snippetnya, tapi tidak terbaca oleh Google. Pernah Kak mengalami hal semacam itu? Ya, tapi Google lebih memilih di paragraf pertama diambil sebagai snippet. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, walaupun teman-teman sudah menggunakan plugin, maka teman-teman wajib memasukkan di paragraf pertama kata kunci target. Kalau bisa di paling depan kalau bisa. Ya. Berikutnya apa? Maksimalkan internal link. Ya, internal link itu agar apa? Agar struktur webnya bagus. Ya, link yang mengarah ke konten lain di website kita. Jadi orang sudah membaca, dilihatnya ada link lagi, orang ngeklik lagi. Jadi pembaca kita tidak kemana-mana. Pas dia membaca ada link lagi, dibaca lagi. Nah, itu membuat boncret kita jadi bagus teman-teman sekalian. Ya. Berikutnya apa? Sisipkan outbound link. Nah, ini pernah saya bedah juga masalah outbound link itu apa? Lebih ke referensi. Ya. Maka kalau teman-teman misalnya membuat sebuah buku, referensinya semakin bagus, semakin keren tuh buku. Ya, saya bilang referensi buku saya jadi dari jurnal internasional yang langka misalnya atau yang terbaru, keren gitu kan. Sama halnya ketika saya membuat sebuah artikel di web, saya mendapatkan ya kalimat-kalimat yang bagus, saya kasih di situ referensinya dari website yang ternama. Ya, misalnya website-website dunia yang keren misalnya. Itu jauh lebih keren teman-teman sekalian. Ya, ketika membuat konten usahakan setidaknya ada satu link ke website lain atau outbound link. Jangan banyak-banyak, ya. Tapi jangan sering-sering juga. Namun bukan website asal-asalan, bukan website yang authority-nya rendah, tapi website yang authority-nya sudah bagus di mata Google. Berikutnya apa? Gunakan LSI keyword. Nah, LSI keyword ini ya banyak sekali orang berbeda pendapat masalah LSI keyword. Intinya adalah LSI keyword ini adalah lebih ke kata-kata atau kalimat yang dianggap relevan secara semantik oleh mesin pencari. Ada yang bilang suggest, ada bilang kata kunci terkait, macam-macam. Mengapa kita perlu menggunakan LSI keyword ini teman-teman? Karena ada kata kunci yang diberikan keyword tool biasanya adalah hasil penyeragaman dari beberapa kata kunci yang mirip. Akibatnya variasi kata kunci yang diberikan terbatas.
maka kita buat di situ. Misalnya saya kata kuncinya berulang-ulang pakar SEO Indonesia, pakar SEO Indonesia, tidak baik juga. Kita ambil di situ siapakah pakar SEO Indonesia. Jadi ada LSI-nya teman-teman sekalian. Sehingga menjadi lebih enak dibaca oleh pembaca kita, dan secara Google tidak terlihat terkesan berulang-ulang terus kata kunci yang kita masukkan, yang kita sisipkan di artikel yang kita bangun di sana. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang mau menambahkan, silakan ya. Ini menurut saya ya, walaupun di on page sebenarnya pembahasannya masih banyak dan masih panjang, tapi kalau teman-teman mau nambahin, silakan langsung aja komentar di kolom komentar saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.